lagi dengan Floris ya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas tentang salah satu obat ya, yaitu tentang BAP6 ya, si kecil yang ajaib ya. Jadi siapa sih yang nggak tahu tentang BAP6 ini? Pasti semua pecinta anggrek, penghobi anggrek pasti tahu tentang BAP6 ini dan khasiatnya ya. Tapi nggak sedikit juga yang belum tahu tentang BAP6 ini. Nah, yang aku pegang ini adalah BAP6 yang botolnya putih ya. Jadi BAP6 yang botolnya putih ini adalah BAP6 keluaran pertama ya. Kalau yang sekarang dia botolnya full hijau karena banyak yang memalsukan dari BAP6 ini dari Bapak Rika Orsid Nuseri ya. Jadi buat kakaknya yang mau order boleh langsung order kepada beliau ya. Nanti untuk link Facebooknya kita semaitin di kolom deskripsi ya. Atau bisa juga dibeli di marketplace, Shopee, Tokopedia juga banyak sih. Untuk kisaran harganya kisaran di harga 30-40 ribu ya. Dan kenapa aku pakainya BAP6? Karena aku udah membuktikan sendiri ya. Yang dari kemasan ini, kemasan hijau sama yang kemasan yang banyak beredar adalah kemasan bening dengan label putih atau biru. Nah, kalau aku lebih suka ini, soalnya yang dari Pak Rika Orsid ini benar-benar ketika kita diaplikasikan dia benar-benar membuahkan hasil ya. Tapi kalau yang selain ini ya bisa disebut BAP6 palsu ada ya. Itu ketika kita aplikasikan kita tunggu hasilnya itu lebih sering gagal atau tidak ada hasilnya seperti itu. Untuk pengaplikasiannya ya, biasanya untuk satu plant itu aku biasanya satu tetes. Jadi kita sesuaikan dulu aja. Misal di tangkai bulan mau kita tumbuhin berapa, maksimalnya aku saranin sih 2 ya. 2, jadi kita tetes satu kayak gitu. Nah, sebelum kita mengaplikasikannya sebaiknya kita siram dulu atau kita spray dulu. Setelah diaplikasikan kita jeda untuk waktu penyiraman atau kita puasakan dulu selama 3 hari. Kenapa? Biar ini cairan BAP6-nya benar-benar bisa keserap di tanaman tersebut. Tapi kalau misal kita tetes hari ini, terus kita spray, kita semprot, maka biasanya dia juga akan ikut larut ke dalam air seperti itu. BAP6 ini sendiri sebenarnya bisa digunakan untuk nggak cuman anggrek aja, tapi tanaman lain seperti keladi, aglonema, dan tanaman hias lainnya ya. Jadi biasanya paling banyak dia sering digunakan untuk dendro dan bulan ya. Untuk bulan sendiri ya itu ada beberapa macam ya kondisinya. Ada kondisi pasca, ada kondisi dewasa ya. Kalau pasca bunga itu yang masih ada tangkainya, kakak bisa ditetesin di area tangkai, di area titik tumbuhnya ya, itu bisa, atau bisa di sela ketiak daun dan akar. Dan kalau yang udah berbunga tapi nggak ada tangkainya, kakak bisa diteteskan di akar sama sela daun. Dan untuk dendro ya, kalau untuk dendro kakak bisa tetesin di akar sama di ketiak daun dan ujung daun ya. Jadi ujung daun dimana dendronya itu posisi daunnya udah tutup daun, jadi nggak ada tunas. Kalau dia masih ada daun hijau, daun yang masih ada tunasnya, itu nggak bisa ya, karena dia masih daun muda. Jadi kalau tutup daun ya, dendro tutup daun itu adalah dendro dimana dia udah bener-bener plannya, pohonnya plan tua ya, seperti itu. Kalau vanda sama di daun sama ketiak daun. Terus apa lagi ya, kayaknya kalau katelea kebanyakan di akar sama di pucuk daun juga sih ya. Nah, tutorial yang pertama yaitu anggrek bulan pasca ya. Anggrek bulan pasca seperti tadi kita teteskan di setiap akar ya. Akar 1 tetes dan ketiak daun 1 tetes juga. Nah, biasanya untuk hasilnya biasanya kita bisa lihat itu setelah 2 minggu ya. Kalau misal 2 minggu belum ada hasilnya, kakak boleh ulangi. Jadi sebelum kita aplikasikan dulu, kita siram. Setelah siram kita aplikasikan, lalu selama 3 hari jangan kita
siram dulu. Seperti itu untuk tutorial pada anggrek bulan pasca. Selanjutnya adalah pasca bunga yang masih bawah tangkainya. Yang pertama yaitu biasa kita kelupas dulu ya. Kalau kita kelupas bagian ruasnya ya. Di sini ada titik tumbuhnya. Nah, seperti ini titik tumbuhnya yang berwarna hijau bulat-bulat kecil ya. Ini kita buka saja ruas-ruasnya ya. Ruas-ruas atau kulit ari. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, kalau ini sepertinya lebih besar mata tunasnya. Nah, seperti ini. Ini adalah mata tunas yang bisa memunculkan bunga atau anakan ya. Yang selanjutnya ya, kita tetes aja satu kali tetes untuk setiap mata tunas. Seperti tadi kita tunggu sampai 2 minggu. Nah, seperti ini. Nah, simpel kan caranya? Nah, untuk dendro kita teteskan di ujung daun ya, dimana dia udah tutup daun ya. Selanjutnya di ketiak daun dan akar. Nah, yang ini masih ada tunasnya, jangan ya, cukup ini aja. Nah, ini adalah hasil setelah pengaplikasian BAP6 ya. Setelah beberapa waktu akhirnya dia muncul tunas-tunas bunga ya. Nih, di setiap ruasnya dia muncul tunas-tunas bunga ya. Kalau ini bakal calon tunas bunga. Kalau calon tunas daun, dia akan langsung berbentuk daun. Dan ini satu udah mulai panjang ya. Satunya udah mulai panjang, kalau yang isi tinggal masih pendek-pendek. Jadi kalau aku boleh sarankan ya, satu tangkai satu mata tunas aja. Soalnya kalau satu mata tunas dia lebih fokus pada satu titik. Sementara kalau per ruas kita tetesin dia akan lebih sedikit ya. Jadi buat kakaknya kalau mau hasil yang maksimal cukup satu tangkai satu mata tunas. Nah, seperti itu tentang pembahasan tentang BAP6 ya. Jadi kalau misal kakaknya mau konsultasi, butuh solusi ya, kakak bisa langsung komen aja di bawah ya, di komen di bawah ya. Mau solusi, mau konsultasi tentang perawatan anggrek juga boleh ya. Jadi cukup sekian dari kita. Apabila ada salah-salah kata kita mohon maaf ya. Jangan lupa komen, share, and subscribe. Terima kasih.